Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini masih dipertemukan kita dengan materi mingguan, yaitu tentang di mana kita sudah pelajari banyak tentang dari bab 1 tentang lembaga negara, tentang sistem pemerintahan sampai konstitusi negara. Ya, baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang sebelumnya. Ini tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik di Indonesia. Walaupun di minggu sebelumnya sudah pernah kita bahas mengenai suprastruktur politik dan infrastruktur politik di Indonesia yang masih secara umum pernah kita bahas. Oke, kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah dijelaskan tentang lembaga negara seperti kekuasaan, yang tentang kekuasaan ya. Dimana hari ini kita juga akan masuk tentang kekuasaan juga, masih dengan materi yang sama dengan minggu lalu. Ya, ini adalah kepanjangan dari kemarin ini kita belajar suprastruktur politik. Minggu ini kita belajar suprastruktur politik dan infrastruktur politik, lanjutan dari minggu sebelumnya. Kita sudah bahas pada minggu sebelumnya, suprastruktur politik itu adalah sistem politik dalam sebuah negara yang merupakan penggerak politik formal ya, secara resmi yang menggerak atau yang sebagai mesin politik ya dalam sebuah negara, di mana di sebuah lembaga negara yang kita pernah bahas di minggu sebelumnya. Oke, kita tahu masih kita menggunakan teorinya tidak lepas daripada teorinya Trias Politica Montesquieu. Ada namanya teori kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini sudah kita masukkan pada minggu yang lalu. Oke, kemudian kita masuk infrastruktur politik. Nah, infrastruktur politik juga adalah sebuah organisasi suatu politik atau lembaga negara, mesin politik yang non formal ya, membantu yang non formal ya. Tapi di sini juga kita juga berbahas adalah bagaimana suprastruktur politik juga tidak bisa jalan tanpa adanya infrastruktur politik. Itu sudah pernah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Yang ini kalau kita lihat di layar sendiri, infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik. Nah, guna sebagai penyalur atau penyampai aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu negara dalam lapisan manapun. Nah, kita tahu ada beberapa fungsinya. Ada infrastruktur politik ini, ada pendidikan politik, sudah pernah kita bahas sebelumnya, mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam. Nah, masyarakat dan agresi kepentingan, yaitu mengeluarkan hasil aspirasi, ini juga sudah pernah bahas. Dan adalah seleksi kepemimpinan. Nah, di sini di mana calon-calon para pejabat negara itu di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga adalah adanya dengan infrastruktur politik yang membantu dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan atau bagaimana mencari bibit-bibit yang bisa membantu dalam memberikan berupa pemimpin-pemimpin yang harus bekerja dengan sesuai yang undang-undang yang telah ditetapkan ataupun kebijakan-kebijakan yang pernah untuk dilakukan dalam sebuah negara kita. Oke, baik, hari ini kita sudah tahu yang tadi kita sudah bahas adalah tentang suprastruktur politik yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang secara formal kita ketahui di Indonesia ya. Walaupun ada yang beberapa lagi ya tentang keuangan, tentang BPK, itu adalah ada ciri khas dari bangsa kita itu sendiri. Oke, kita masuk di infrastruktur politik. Dan minggu lalu kita terdiri dari beberapa dalam infrastruktur politik. Salah satunya adalah bisa lihat kita lihat di layar, ada pertama partai politik, kelompok kepentingan, interest group, kelompok penekan, freezer group, dan media dan tokoh politik ya. Pada minggu lalu kalau nggak salah Bapak sudah pernah jelaskan adalah tentang partai politik. Fungsi partai politik itu ada 5 yang kita tahu bisa dilihat di layar, sudah pernah saya sampaikan pada minggu yang sebelumnya. Ini kemudian ada kelompok kepentingan, ada kelompok yang memiliki kesamaan sifat atau sikap, kepercayaan ataupun tujuan kepentingan yang sepakat berdasarkan pada kelompok atau kepentingan itu sendiri. Oke, kemudian kita sudah masuk kepada pressure group. Ini kelompok-kelompok penekan yang bisa memberikan suatu dampak, yang bisa melakukan kritikan, yang bisa melakukan suatu gerakan-gerakan yang bisa menekan pemerintah ya. Tentunya adalah organisasi-organisasi yang mampu atau organisasi yang kuat telah tergabung dalam upaya untuk mengkritisi atau memberikan suatu masukan kepada pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki
ataupun kebijakan yang dianggap tidak perlu atau kebijakan yang tidak sesuai. Maka dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, kelompok penekan ini akan memberikan suatu arahan di mana di sini juga akan mereka ini membantu pemerintah sebetulnya, walaupun pada praktiknya kadang ada bentuk-bentuk kepentingan yang besar untuk kelompok itu tersendiri, tapi di sini adalah juga berguna dalam membangun kebijakan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Karena dengan adanya kelompok penekan ini, maka pemerintah juga tahu bagaimana kesalahan atau kebijakan yang mereka buat ini belum sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak ataupun kelompok itu sendiri. Maka di sini dengan adanya kelompok ini, di mana kelompok-kelompok menekan ini juga punya kepentingan sendiri ya dibandingkan kepentingan secara umum, maka mereka juga mementingkan kelompok-kelompoknya. Di sini juga selain kelompoknya juga mementingkan masyarakat. Jadi dia tidak hanya untuk kelompoknya saja atau organisasinya saja, tetapi juga adalah organisasi untuk kepentingan orang banyak. Oke, kita bisa lihat di sini. Kelompok penekan adalah kelompok yang menerapkan kritik-kritikan untuk para pelaku politik atau bagaimana kepada pejabat-pejabat politik maksudnya yang terlibat dalam suatu kebijakan ataupun yang lainnya ya di pemerintahan, dengan tujuan adalah membuat dunia berpendidikan lebih menjadi maju. Dengan adanya suatu kelompok penekan ini adalah satunya gerakan-gerakan banyak di negara-negara, baik di negara kita maupun di negara lain, menamakan atasan organisasi tertentu yang di mana organisasinya juga telah diakui masyarakat dan di mana nilai-nilai dalam organisasi itu juga mengandung nilai-nilai yang baik ya, bagi organisasi itu maupun bagi organisasi masyarakat keseluruhan ya. Di mana biasanya kelompok-kelompok penekan ini adalah kelompok-kelompok yang biasanya juga berasal daripada bagaimana masukan-masukan pemerintah, kemudian dengan organisasi ini mereka berdiri membangun untuk memberikan perwakilan. Selain daripada perwakilan yang diberikan kepada DPR, juga ada organisasi yang mengatasnamakan masyarakat ataupun rakyat. Di sini adalah bagaimana mereka ini membantu juga masyarakat ini dalam menyalurkan organisasi melalui organisasi-organisasi ini. Oke. Dengan adanya kelompok menekan ini tentunya akan ada memberikan suatu masukan-masukan yang memberikan kritikan yang bisa membangun sifatnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok organisasi sendiri, tapi bagaimana memberikan masukan untuk memberikan kemajuan ataupun pergerakan-pergerakan yang baru dalam menciptakan inovasi atau kreativitas dalam membangun karakter. Dan walaupun dalam misi ini adalah mereka membantu pemerintah dalam bentuk lain ya, tapi mereka bukan sebagai pejabat negara, tapi melainkan sebagai bentuk yang membantu pemerintah juga, dan juga bisa selain itu juga bisa membantu untuk kepentingan mereka. Kelompok penekan ini biasanya sering seperti lembaga swadaya masyarakat ya, yang sering kita lihat di lingkungan-lingkungan di masyarakat ataupun di mana saja. Kemudian organisasi sosial keagamaan juga banyak ya, adalah bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi ada namanya organisasi-organisasi tertentu di mana mereka tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kedamaian melalui organisasi-organisasi itu sendiri, tapi tujuannya adalah untuk mempersatukan umat dalam keyakinan beragama. Di sini biasanya seperti kalau di Islam juga banyak seperti organisasi-organisasi FPI ataupun organisasi lainnya ya, ataupun organisasi Islam lainnya seperti HMI, PAMI dan lain-lain sebagainya, di mana mereka juga memberikan adalah masukan selain dalam organisasi keagamaannya juga adalah bagaimana memberikan masukan yang membantu pemerintah berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan keyakinan yang tidak bertentangan dengan Pancasila tentunya. Nah, di sini karena dengan adanya Pancasila itu sebagai nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan, yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari di dalam negara kita. Oke, kemudian selain itu ada organisasi kepemudaan juga banyak ya, KNVI atau pemuda Pancasila. Selain itu gerakan-gerakan ini yang biasanya sering melakukan gerakan-gerakan yang mengkritisi atau sering memberikan masukan kepada pemerintah melalui organisasinya. Di sini misalnya gerakan para pemuda untuk membangun negeri-negeri ini dari ketidakpuasan mungkin atau
terimaan masyarakat tentang ini dengan adanya organisasi ini adalah bagaimana menciptakan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai Pancasila yang berdasarkan tidak bertentangan dengan Pancasila ataupun yang lain. Dengan adanya organisasi pemudaan ini adalah untuk membantu kita semua dalam membangun negara ya, dengan organisasi pemudaan ini juga banyak di daerah-daerah. Kemudian organisasi lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup ini adalah bagaimana banyak organisasi yang cinta alam, cinta ini adalah bagaimana mereka melindungi masyarakat ini terhadap kebijakan pemerintah yang mungkin ada penembangan buang atau ini. Dengan adanya organisasi ini, lingkungan hidup ini adalah bagaimana dia memberikan suatu masukan kepada mereka untuk bagaimana menjaga dan melindungi merawat hutan ataupun lingkungan sekitar ya. Ini seperti jauh daripada ini polusi atau lainnya. Dan di mana organisasi lingkungan hidup ini adalah bagaimana menciptakan seperti penghijauan adalah membantu ini selain daripada pemerintah juga membantu kepentingan bersama. Kemudian organisasi pembela hukum dan HAM juga banyak organisasi tentang mereka samakan yang menjaga hukum dan bagaimana organisasi yang menjaga tentang HAM. Ini juga banyak ya, bagaimana organisasi seperti ini di kalangan masyarakat banyak adalah tentang organisasi kepemudaan tentang perlindungan perempuan ataupun organisasi lain yang mengatasnamakan ini. Tapi tujuannya baik adalah bagaimana dengan organisasi ini bisa menjaga kestabilan hukum yang ada di Indonesia. Ini yang perlu kita bahas. Kemudian yayasan atau badan hukum lainnya, ada yayasan seperti di sekolah kita, ada badan hukum ataupun badan hukum lainnya yang dimana yayasan itu adalah membentuk ini dalam suatu perkumpulan ataupun suatu pendidikan, di mana ini ada yayasan ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah. Dengan ini mereka peduli terhadap lingkungan sekitar, misalnya anak-anak atau anak yatim ataupun kelompok-kelompok yang mungkin tingkat ekonominya rendah. Maka di sini kadang ada yayasan ini adalah membantu masyarakat dalam ini, sehingga mereka terbantu untuk juga melakukan pendekanan kepada pemerintah tentang ada bagaimana perlindungannya harus dilindungi. Ini dengan ada yayasan kadang membantu masyarakat dalam mengaruhi kebijakan pemerintah politik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian kita berbicara media komunikasi. Media komunikasi ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Ini di mana media komunikasi politik ini adalah salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi. Dengan adanya media komunikasi mengenai politik baik dalam pemerintah kepada pun sebaliknya kepada masyarakat. Di sini biasanya seperti media komunikasi banyak ya, seperti pers, media, sosial ataupun televisi dalam bentuk yang lain. Mereka memberikan suatu media, memberitahukan kepada masyarakat luas. Contohnya seperti ini ya, dalam pemilihan umum adanya instrumen politik untuk bisa menyampaikan informasi tentang bagaimana akan diadakan pemilihan, adanya presiden baru, pelantikan baru, pemilu. Itu semua media komunikasi politik dalam membangun hubungan para pejabat pemerintah dengan masyarakat. Jadi masyarakat pun tahu dengan adanya komunikasi ini bahwa pemerintah juga peduli terhadap keseluruhan bangsa Indonesia. Makanya dengan adanya sosialisasi, membangun seperti ada sosialisasi adalah penyaluran bantuan, itu adalah menyampaikan adanya pelatihan-pelatihan. Ini biasanya adalah tujuannya kerja bakti dari pemerintah ini juga banyak. Juga salah satunya adalah para pejabat yang melakukan politik praktis ataupun kepentingan-kepentingan lain yang tujuannya adalah menyampaikan aspirasi atau kebijakan pemerintah kepada masyarakat, sehingga terhubung antara pemerintah dengan masyarakat. Di sini akan bagaimana kita menjaga hubungan masyarakat dan di mana pemerintah itu dan masyarakat itu bisa terjalin dengan baik. Maka di sini kita sangat terbantu ya dengan adanya. Kemudian fungsinya ada banyak, fungsi media komunikasi ya, fungsi informasi ya. Tentunya dengan media komunikasi ini adalah menyampaikan informasi kepada media komunikasi ya, tentu kita adalah tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi. Kemudian juga fungsi edukasi, memberikan suatu pendidikan politik atau menyampaikan suatu pembelajaran yang baik ya kepada masyarakat. Antara ini fungsi hubungan, korelasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian fungsi kontrol sosial ya, bagaimana dengan ada menyampaikan informasi itu bahwa ada namanya seperti hukum-hukum tertentu atau hukum kebijakan pemerintah itu di masyarakat, dengan adanya hukum yang dibuat disampaikan dalam suatu media atau
seperti kekacauan atau konflik dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, bagaimana juga mengontrol sosial. Jadi dengan masyarakat tidak tahu, disampaikan dengan media-media yang ada adalah untuk masyarakat ini supaya paham bahwa bagaimana fungsi kontrol sosial ini untuk menjaga daripada konflik-konflik atau sesuatu yang bisa memecah bangsa ya, ataupun yang lain. Kemudian ada fungsi pembentukan opini publik adalah tentang berita-berita atau suatu isu-isu dengan persoalan politik adalah yang memberikan dampak-dampak positif ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui media komunikasi lainnya seperti itu. Kemudian terakhir adalah kita sering dengar ya tokoh politik. Tokoh politik ini adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan dianggap perlu. Dia perlu dalam sebuah negara di mana setiap keputusan dan kebijakan itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan sebuah negara. Makanya dikatakan tokoh politik. Dalam kita dengar, kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan budaya adat setempat, ada namanya tokoh adat juga. Sebelum kita berbicara tokoh politik, kita bicara dulu tentang tokoh adat. Tokoh adat ini adalah orang yang berpengaruh, yang mengerti akan akan mengerti lingkungan masyarakat budaya setempat itu sendiri. Dengan adanya tokoh adat ini, orang akan paham bagaimana ini kebijakan-kebijakan ini harus disesuaikan dengan ini. Adalah di mana orang ini, tokoh adat ini sangat berpengaruh terhadap berjalannya budaya di suatu daerah ataupun di lingkungan tertentu. Kita kembalikan kepada tokoh politik. Tokoh politik ini bagaimana kita mengetahui orang-orang yang di dunia politik eksis kalangan masyarakat, contohnya berperan penting dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Contohnya ada tokoh politik seperti ada orang-orang yang memberikan masukan atau para pejabat, bukan orang pejabat ya, ini tokoh politik ini adalah orang-orang selain pejabat, ada juga orang-orang di mana kebijakannya ataupun suaranya itu sangat berpengaruh terhadap perjalanannya pemerintahan ini. Dengan adanya makanya dikatakan dia suatu tokoh politik adalah bagaimana orang-orang ini ketika dia sangat di mana apanya sangat dirindukan sebuah negara dan sangat diperlukan dalam sebuah negara ini untuk membangun, contohnya orang-orang yang ahli seperti Rocky Gerung yang bisa memberikan kepentingan terhadap, atau selain Rocky Gerung banyak para pejabat tokoh-tokoh politik yang yang bisa membangun karakter dengan ada kebijakan atau masukan itu sangat pengaruh terhadap kebijakan negara dalam membangun suatu, baik contohnya kebijakan para profesor-profesor itu ya, itu adalah tokoh-tokoh politik yang sangat memberikan dampak yang sangat positif ya, sangat berpengaruh besar terhadap perjalanannya suatu pemerintahan. Contohnya dalam membuat dan kebijakan rancangan undang-undang itu kan dibahas oleh para profesor-profesor ataupun orang-orang yang ahli. Tokohnya dengan adanya suara mereka, dengan adanya mereka ini sangat berpengaruh dan sangat dihargai dalam suatu negara itu. Jadi negara juga sangat membutuhkan, pemerintah juga sangat membutuhkan bagaimana orang-orang ini bisa eksis dan bisa berjalan di dalam satu negara. Contohnya adalah orang-orang yang mendukung, contohnya dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan adanya kita harus juga menentukan dari orang-orang yang ahli dalam politik, dengan minta arahannya bagaimana ini bisa dijalankan. Itulah yang dikatakan bagaimana tokoh politik ini orang yang sangat berperan penting dalam kebijakan pemerintah. Selain pejabat juga ada orang-orang ini juga adalah orang-orang yang di mana dia menyampaikan informasi dengan menyampaikan dengan hukum-hukum tertentu, yang paham akan bagaimana tentang kenegaraan ini, sistem kenegaraan ini, yang tujuannya adalah untuk tujuannya adalah untuk membangun suatu negara ataupun wilayah tertentu. Dia adalah orang-orang yang berpengaruh besar terhadap berjalannya suatu pemerintahan. Di sini kemudian kita berbicara hubungan infrastruktur politik dan hubungan infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Kita bisa lihat di sini ya. Suprastruktur adalah struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan, yang termasuk pada suprastruktur politik adalah berbagai negara yang kita tahu ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang menjadi alat pelengkap negara dalam menyelenggarakan negara. Kemudian secara harfiah, infrastruktur politik merupakan prasarana ataupun bersyarat agar sarana yang dimaksud dapat berjalan. Yang di suprastruktur politik, lembaga politik tadi seperti lembaga resmi seperti eksekutif juga bisa berjalan kalau ada infrastruktur politik. Makanya mereka ini mempunyai hubungan yang sangat erat
antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Contoh disebut sebagai infrastruktur politik adalah partai politik. Jadi seorang itu tidak akan bisa menjadi seorang pejabat di lembaga eksekutif atau legislatif tanpa adanya partai politik ini. Maka di sini mereka hubungannya sangat kuat, dan contohnya lain-lain sampai VERS, toko politik, VERS LSM, dan lain-lain sebagainya ya. Dalam perkembangannya, infrastruktur politik dan suprastruktur politik mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain, yang jelas ya, kita mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Profesor Sri Sumantri, suprastruktur politik berada pada bagian atas dari suatu sistem politik, sedangkan infrastruktur politik berada pada bagian bawah. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik tidak bisa dipisahkan, apalagi di negara demokrasi. Betul sekali. Nggak mungkin kita melepaskan adanya suatu lembaga negara itu tanpa langsung menjadi pejabat negara, tidak mungkin. Maka adanya infrastruktur politik itu membantu dalam, atau kita bisa bahas adalah tentang bagaimana jembatan untuk menuju suprastruktur politik itu tidak lepas daripada infrastruktur politik. Itulah untuk lebih mudahnya kita memahami ini. Oke, kalau ada cukup sampai di sini. Kalau ada penyampaian yang kurang baik atau ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada salah, Bapak kurangi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.